PLTN idealnya ya Pak ya, artinya dengan sources yang kita miliki saat ini begitu. Kemarin sempat ngobrol dengan Pak Sugeng Suparwoto, dibutuhkan waktu yang artinya tidak sebentar karena kapasitas yang dibutuhkan juga tidak sedikit begitu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Belum lagi ada tantangan-tantangan lain Pak, misalnya mengenai pendanaan dan perihal investor juga. Ya, memang betul semuanya juga berpulang kepada jumlah kapasitas yang direncanakan untuk dibangun ya. Seperti di Cina itu ada yang kapasitas kecil itu 300 megawatt listrik ya elektriknya itu 30 jadi itu termasuk sangat kecil karena biasanya itu di atas 200 300 ya bahkan sampai 1.200 seperti yang dibangun di Amerika oleh Westinghouse itu sekitar 1.200 yang sudah beroperasi. Nah, di perencanaan kebijakan energi nasional dulu saya pada waktu di DEN itu pada waktu itu membuat satu senario begitu bahwa nuklir itu harus masuk di tahun 2032 on stream. Berarti kan kita tinggal punya waktu sekarang 2024 8 tahun dari sekarang. Apabila itu dicanangkan di 2025 berarti tinggal 7 tahun. Saya pikir tergantung daripada size-nya. Ya, apabila mereka size-nya tidak begitu besar, mungkin waktu pembangunannya juga tidak begitu lama. Memang ada prosedur yang dilakukan oleh IAEA ya, di mana ada tahapan-tahapan sampai kepada tahapan pembangunan fisik dimulai dari persetujuan negara ya, termasuk nanti acceptance daripada publik, daripada masyarakat. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Harian DEN Bapak Bahlil Lahaladia, lantas utusan khusus Bapak Presiden dan juga Bapak Presiden, itu menunjukkan bahwa dari tingkat leadership itu kita sudah mendapatkan persetujuan. Ini menurut saya tahapan yang sulit sekali ya karena dukungan daripada pemerintah pusat itu menjadi mandatori. Di beberapa negara yang mengikuti kaidah-kaidah dari IAEA itu mungkin 8 tahun sendiri hanya untuk persiapan-persiapan yang diperlukan, termasuk persetujuan daripada pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden dan juga acceptance daripada masyarakat itu cukup memakan waktu yang lama. Nah, kita melihat bahwasannya nanti apabila pembangunan itu dimulai dari skala kecil di tahun 2032 sudah on stream, itu juga sudah meminimalisir waktu daripada pembangunan. Saya pikir ini masih cukup ya waktu apabila kita mengacu dari beberapa pendekatan. Karena ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh beberapa negara yang menggunakan PLTN skala kecil ya. Di Cina punya besar punya kecil ya, di Argentina contohnya ya, dan juga di Korea Selatan itu mereka walaupun sekarang masih apa ya istilahnya baru mendapatkan sertifikasi daripada perencanaan. Nah, belum pembangunan secara fisik, tapi mereka sudah menjalankan. Tetapi ada juga yang sudah under construction itu di Argentina, ya itu kapasitasnya tidak besar 30. Itu juga bisa kita lihat teknologi yang dipakai. Ya, sebetulnya menggunakan teknologi apa. Nah ini banyak pendekatan dari Rosatom itu yang ada di mana di Rusia dan juga ada Westinghouse dari US dan juga NuScale ya. Itu juga kita lihat dari Perancis juga demikian. Dengan demikian kita bisa menggunakan teknologi yang proven. Itu sudah mengurangi aspek risiko daripada pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir ke depannya. Nah, ini menurut saya menjadi satu pendekatan-pendekatan untuk memilih dalam jangka waktu yang kita miliki apabila kita masih menggunakan senario awal yang waktu perencanaan kebijakan energi nasional beberapa waktu yang lalu, sekarang dari waktu ke waktu ada perubahan, Mbak. Karena ada revisi juga, dan nanti tentunya itu akan di-announce tersendiri. Tapi dari apa yang pernah saya lakukan, ya pernah saya terlibat di dalamnya, itu kita pada posisi mensepakati untuk mempercepat pembangunan PLTN itu dan bisa on stream di tahun 2032. Sebelumnya pada waktu senario pertama sampai tahun 2040. Nah, sekarang kita sudah bisa
menggeser gitu menjadi lebih cepat. Mudah-mudahan ini akan Baik. segera bisa terjadi. Baik Pak Satya, ada beberapa hal yang tentunya juga perlu dijadikan perhatian ya Pak terkait dengan potensi bencana alam yang tentunya ini bisa menyebabkan kerusakan pada reaktor atau fasilitas lainnya. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini seperti apa? Ya memang kecelakaan nuklir yang boleh dikategorikan terbesar ya di dunia. Kalau kita melihat dari kurun waktu 1957 sampai dengan 2011 itu memang mempunyai cerita berbeda-beda gitu ya. Jadi seperti yang terjadi di baik Prancis, di Argentina, Inggris ya, itu juga kita bisa melihat skala daripada kecelakaan nuklir tersebut. Nah, ini kalau kita lihat yang kita amati dari beberapa penelitian yaitu yang dikeluarkan oleh International Nuclear and Radiological Event ya, atau scale to INES, itu ada beberapa insiden yang kita kategorikan sebagai major incident, serious sampai dengan yang boleh dikatakan deviation. Jadi satu yang belum serius tapi sudah ada deviasi-deviasi yang belum juga sampai pada tahapan accident yang cukup besar. Nah, waktunya saat ini Indonesia akan melihat betul negara-negara yang bisa menunjukkan proven teknologi. Jadi kita pada posisi yang bagus karena sudah banyak kejadian yang dialami oleh beberapa negara yang bisa menjadi lesson learned. Jadi mesti dibayangkan Mbak, bahwa di tahun 2021 itu PLTN yang beroperasi di dunia itu sudah cukup banyak, 435 unit. Jadi sebetulnya ini kalaupun terjadi sesuatu pasti bukan mereka kehendaki. Karena menjadi satu pelajaran berharga agar pembangunan-pembangunan PLTN yang baru nanti bisa tidak mengulang daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kita harus menatap dalam aspek lingkungan, ya, karena itu energi bersih. Namun demikian juga kita mempunyai awareness ya terhadap kemungkinan terjadinya accident, maka kita tidak boleh ceroboh di dalam memilih. Lantas yang ketiga ya peningkatan sumber daya manusia serta lokasi yang nanti akan dipilih ya oleh pemerintah Indonesia yang tentunya nanti akan mempertimbangkan banyak sekali risiko yang tidak merugikan oleh masyarakat tapi justru akan bermanfaat.